Halo semuanya, sering bingung nggak sih sama kata get dalam bahasa Inggris? Kata ini tuh benar-benar ada di mana-mana kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 20 ungkapan paling umum yang pakai kata get. Jadi beneran nih ini kata kerja paling serbaguna? Jawabannya iya banget. Serius deh, kalau kalian bisa menguasai ungkapan-ungkapan pakai get, ini tuh salah satu shortcut terbaik biar ngobrol bahasa Inggrisnya kedengeran jauh lebih natural dan lancar. Oke, siap ya? Udah, lupain deh itu daftar-daftar hafalan yang bikin bosen. Kita bakal belajar lewat cerita. Beneran, lewat 3 skenario sehari-hari yang singkat yang bakal bikin semua ungkapan ini nempel di otak, plus kita jadi ngerti konteksnya. Nah, cerita pertama kita ini, kayaknya banyak dari kita yang pernah ngalamin deh. Bayangin ada pelanggan yang lagi frustrasi banget mau balikin printer yang rusak. Kira-kira ungkapan apa aja ya yang bakal keluar pas lagi coba nyelesain masalah kayak gini? Oke, jadi si pegawai tokonya bilang dia mau get to the bottom of this. Coba deh bayangin, kayak kita lagi ngegali sesuatu buat nemuin akarnya. Nah, persis kayak gitu. Intinya, ungkapan ini tuh artinya mencari penyebab sebenarnya sampai tuntas. Terus tiba-tiba pelanggannya dihadapkan sama biaya tambahan yang nggak disangka-sangka. Dia cuma pengen get this over with. Tahu kan perasaan itu? Pas kita pengen cepat-cepat nyelesain sesuatu yang nyebelin biar nggak kepikiran lagi. Oh iya, kalau kalian bener-bener udah muak banget, bisa pakai versi yang lebih kuat lagi. Get it over and done with. Nah, ini nih perhatiin baik-baik ya, karena bagian ini sering banget bikin orang bingung. Di satu sisi ada get something over with, yang artinya yaitu tadi, nyelesain tugas yang malesin. Tapi di sisi lain ada get over something. Ini artinya beda jauh. Ini tuh soal pulih, baik secara emosional atau fisik. Misalnya get over a breakup alias move on setelah putus. Dan ungkapan terakhir dari adegan printer ini. Don't get me started. Ini tuh kayak sebuah peringatan halus loh. Kalau ada orang bilang gini, itu artinya dia punya opini yang kuat banget soal topik itu. Dan kalau dipancing sedikit aja, wah dia bisa ngeluh panjang lebar. Oke, kita pindah ke adegan kedua. Kali ini ceritanya lebih personal, tentang seorang teman yang lagi galau soal karirnya. Nah, dari sini kita bakal belajar ungkapan-ungkapan yang berhubungan sama emosi, ambisi, sama ya curhat deh. Jadi si teman ini bilang dia perlu get something off my chest. Metaforanya tuh dapat banget ya. Seolah-olah ada beban berat di dada kita yang akhirnya bisa diangkat pas kita curhat. Makanya untuk bisa get it off his chest, dia perlu get together dulu sama temennya, alias ketemuan buat ngobrol. Pernah ngerasain gak sih pas beban itu kayak keangkat? Kita semua pasti pernah lah ya. Rasa lega yang, wah luar biasa banget setelah akhirnya kita bisa ngeluarin unek-unek yang udah lama dipendam. Nah itulah kekuatan dari getting something off your chest. Bikin plong. Ternyata masalahnya itu dia lagi getting cold feet soal magangnya. Ini bukan cuma gugup biasa loh. Getting cold feet itu lebih kerasa panik di menit-menit terakhir sebelum sebuah komitmen besar. Saking paniknya, rasanya pengen kabur aja dan batalin semuanya. Padahal kan, program magang itu tadinya dimaksudkan buat jadi cara dia untuk get her foot in the door. Ini ungkapan yang keren banget buat ngegambarin langkah pertama yang paling penting. Langkah awal buat masuk ke sebuah industri atau memulai karir. Nah, yang ini nih, ini strategi komunikasi yang berguna banget. Kalau kalian mau ngasih kritik tapi takut nyinggung, coba deh awali dengan don't get me wrong. Rumusnya simpel, kasih poin positif dulu, baru sampaikan poin negatifnya. Jadi, kritik kita kedengeran lebih halus dan nggak nyerang. Nasehat dari temannya ini bijak banget, yaitu soal mengelola ekspektasi. Pertama, jangan get carried away, alias jangan terlalu kebawa suasana sama mimpi-mimpi besar jadi seniman sampai lupa daratan. Kedua, jangan get her hopes up, atau gampangnya, jangan ngarep ketinggian sama sesuatu yang belum pasti. Keduanya ini intinya sama, jadi pengingat buat tetap berpijak di bumi. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling realistis. Gimana caranya dia mau get by? Kalau kita lihat tabelnya, get by itu artinya punya uang yang bener-bener pas-pasan. Cuma cukup buat bayar kebutuhan pokok, sewa, makan, tagihan, udah nggak ada sisa buat yang lain. Tapi temennya ini nggak begitu khawatir, soalnya si cewek ini always gets her way. Ungkapan ini, get one's way, seringkali punya sedikit konotasi negatif. Ini ngegambarin seseorang yang entah gimana caranya selalu dapat apa yang dia mau. Kadang-kadang tanpa peduli kemauan orang lain. Oke, masuk ke adegan terakhir kita. Sekarang kita pindah ke sebuah toko roti.
Pemiliknya lagi pusing ngadepin ulasan online yang nggak adil. Nah, di sini kita bakal bahas ungkapan soal rasa suka, rasa sebel, dan soal reputasi. Di sini kita langsung lihat dua sisi emosi yang berlawanan. Di satu sisi ada pelanggan yang can't get enough of croissants-nya. Artinya, dia suka banget sampai rasanya pengen nambah terus. Nah, di sisi lain, si pemilik toko ngerasa ulasan palsu itu gets on my nerves. Ini artinya, hal itu bener-bener bikin dia jengkel dan keganggu banget. Meskipun ulasannya palsu, si pemilik tetap ngasih refund. Kenapa coba? Jawabannya simple, karena dia nggak mau get bad press. Buat dia, mendingan rugi sedikit uang daripada reputasi bisnisnya hancur gara-gara kritik atau gosip jelek di publik, apalagi online. Oke, kita udah lihat semua ungkapan tadi lewat cerita, kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kalian bisa mulai pakai semua ini di obrolan sehari-hari? Dan ngomong-ngomong soal mengakhiri sesuatu, ini pas banget nih sama ungkapan kita berikutnya. Kalau kalian lagi ngobrol terus mau pamit, kalian bisa bilang, I need to get going, atau I should get moving. Dua-duanya ini umum banget dipakai dan kedengaran sopan buat ngasih sinyal kalau udah waktunya cabut. Mungkin setelah dengar semua ini rasanya kayak, wah banyak banget ya. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Dengan sedikit latihan, kalian pasti bakal get the hang of it. Ini ungkapan yang pas banget buat bilang kalau seiring waktu, kalian bakal ngerti dan terbiasa kok sama semua ini. Jadi, intinya apa sih dari pembahasan kita hari ini? Pertama, konteks itu penting banget. Belajar lewat cerita bikin maknanya jadi lebih nempel. Kedua, ingat ya, ini tuh bukan ungkapan aneh atau kuno. Ini bener-bener bahasa sehari-hari yang dipakai terus. Jadi kalian sekarang udah siap banget buat mulai nyisipin frasa-frasa ini ke obrolan kalian. Coba deh, dan lihat sendiri bedanya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Coba deh pikirin, pas nanti ngobrol bahasa Inggris lagi, ungkapan get mana dari 20 tadi yang mau kalian coba pakai pertama kali. Pilih satu aja dulu. Oke, terima kasih banyak udah nyimak.